Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nida Nuraini, NPM 11/2010-2025, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Nuraini Salma Azhari dan Fitra Rezki Pramadita. Di sini saya akan menjelaskan model bisnis Cloud Kitchen sebagai solusi industri kuliner di masa pandemi. Awal tahun 2020 hingga saat ini menjadi tahun yang sangat berat dan berbeda bagi kita semua. Tak hanya berdampak pada kesehatan, adanya coronavirus atau yang lebih kita kenal sebagai COVID-19 juga memberikan dampak pada banyak aspek kehidupan, termasuk juga pada sektor bisnis dan UMKM. Banyak rintangan dan kesulitan yang harus dilalui oleh pelaku bisnis di tengah pandemi ini. Namun rintangan tersebut harus menjadi pembelajaran dan ilmu baru yang dapat menciptakan peluang baru untuk bertahan dan berkembang di masa pandemi. Seperti halnya bisnis yang lain, bisnis kuliner juga mengalami perlambatan pertumbuhan, dan setelah kebijakan PPKM dijalankan, hampir semua restoran dan kafe mengalami penurunan omset yang signifikan. Cloud Kitchen adalah salah satu model bisnis yang menggabungkan beberapa dapur dari brand-brand kuliner yang dibuat dalam satu tempat, di mana dari dapur-dapur ini hanya melayani pembelian secara online. Berikut contoh Cloud Kitchen di Indonesia saat ini sebagai role model. Pertama ada GrabFood Kitchen, Dapur Bersama GoFood, Everplate, Yummy Kitchen, Kitchen, Teleport, dan Easy. Selanjutnya, keuntungan menggunakan konsep bisnis Cloud Kitchen. Dalam kondisi pandemik seperti sekarang, tentunya setiap pengusaha dalam memutuskan untuk berinvestasi atau berinovasi untuk bisnisnya harus paham dulu apa sih manfaat Cloud Kitchen. Manfaat konsep Cloud Kitchen sendiri ada dua jenis, yaitu manfaat untuk pengusaha dan manfaat untuk pelanggan. Yang pertama, manfaat konsep Cloud Kitchen untuk pengusaha kuliner, yaitu sebagai sales channel baru, hemat modal, biaya operasional yang hemat, lokasi usaha yang fleksibel. Sedangkan manfaat konsep Cloud Kitchen untuk pelanggan, yaitu hemat ongkos kirim, menghemat waktu antrian, serta pilihan menu dan harga yang kompetitif. Bagaimana sih konsep bisnis Cloud Kitchen di Indonesia? Google, Temasek, dan Baim Company memproyeksikan total nilai GMV jasa pesan antar makanan dan transportasi daring di Indonesia sebesar 16 miliar US dollar atau setara dengan 255,6 triliun. Angka tersebut naik 28% dari tahun lalu yang sebesar 5 miliar US dollar. Tentunya dari data tersebut di slide sebelumnya, ada banyak peluang buat pemain baru atau pemain lama. Kompetisi ini jika dipersiapkan dengan baik dari sekarang, maka baik pemain baru ataupun pemain lama di dunia kuliner akan mendapat dampak yang sangat positif ke depannya. Apalagi di masa pandemi dan PPKM yang masih terus berjalan, tentunya Cloud Kitchen akan menjadi role model bisnis kuliner ke depan. Selanjutnya, bagaimana strategi bisnis Cloud Kitchen agar berhasil? Yang pertama, rekrut staff dan koki berpengalaman. Kedua, bangun brand dan tim digital marketing. Ketiga, jaga kualitas produk dan kebersihan area. Keempat, daftar di semua platform. Dan kelima, gunakan aplikasi Point of Sales untuk monitor transaksi dan stok. Apa saja sih tantangan yang dihadapi dan bagaimana solusinya? Dalam setiap kemudahan dan keunggulan dalam dunia bisnis, pastinya ada juga kekurangan dari sistem tersebut. Apa saja kekurangan dari Cloud Kitchen? Di dalam sebuah Cloud Kitchen, umumnya akan terdapat banyak brand atau merek restoran, sehingga mau tidak mau tiap pelaku bisnis kuliner yang tergabung di dalamnya harus memiliki produk yang berbeda guna meminimalisir persaingan
Apabila produk yang dijual memiliki kesamaan dan tidak ada hal yang bisa ditonjolkan, maka usaha kuliner tersebut pada akhirnya akan sulit bersaing. Dibutuhkan produk atau menu makanan yang unik dan berbeda serta bervariasi satu dengan yang lainnya, sehingga setiap pelaku bisnis kuliner dalam cloud kitchen yang sama dapat bersaing dengan menjalankan bisnisnya dengan baik. Sedangkan untuk menjawab tantangan tersebut, maka segera bentuk tim branding dan digital marketing serta tim R&D produk, karena tim digital marketing akan aktif di sosmed membangun brand awareness dan tim R&D akan fokus membuat produk-produk unggulan. Sekian dari kelompok 5, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.